Film ini masih bercerita tentang perjuangan Tanjiro untuk merubah adiknya kembali menjadi manusia. Karena adiknya Tanjiro yang bernama Nezuko sekarang adalah Oni atau iblis. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk kita nonton bareng. Di awal film, kita masih diperlihatkan tentang pertempuran hebat Kyujiro dengan Akaza. Yang sama-sama kita tahu bahwa di sini Kyujiro harus mati. Kesedihan Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu begitu terasa. Scene berlanjut di kediaman Kyujiro, di mana di sana kita lihat Gagak Kasugai seperti sedang memberitahu Senjiro mengenai kematian Kyujiro. Terlihat Senjiro menunduk dan menangis. Di sisi Oyakata sama juga, Gagak Kasugai sudah memberitahu tentang semua hal yang terjadi, termasuk semua sumpah serapah Tanjiro. Di sebuah toko buku, terlihat seorang anak kecil yang sedang mengambil buku. Anak ini adalah perwujudan dari Kibutsu Chimuzan, yang saat ini diadopsi oleh keluarga yang kaya. Di dalam keluarga barunya, Muzan seperti seorang bocah yang sangat dikagumi dan begitu disayangi karena kebaikannya. Tapi karena penyakit kulit, Muzan kecil tidak bisa keluar siang hari, dan mereka mau membuatkan obat untuknya. Ya iyalah, gimana mau keluar siang hari, orang Muzan ini adalah iblis. Bayangin aja kalau suruh keluar siang hari. Gosong tuh Muzan. Oke, yuk lanjut. Di kamar Muzan sedang membaca sebuah buku, dan tiba-tiba Akaza datang dari balik jendela. Akaza datang untuk melapor dan wajah Muzan pun seketika berubah. Muzan bertanya, "Apa benda yang kucari sudah ditemukan?" Namun Akaza belum menemukannya. Bahkan, ia tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran dari benda itu. Benda yang dimaksud adalah sebuah bunga lili laba-laba biru, dan Akaza masih akan terus mencarinya. Akaza juga menambahkan bahwa ia sudah membunuh seorang pilar sesuai perintah Kibutsu Chimuzan. Bukannya senang, bahkan Muzan menunjukkan wajah yang kesal dengan amarah yang tinggi. Bahkan hanya dengan satu jari Muzan sudah membuat Akaza kesakitan. Karena membunuh seorang pilar merupakan hal yang biasa. Muzan menginginkan agar seluruh unit pemburu iblis dimusnahkan agar tidak ada yang menghalangi jalannya. Scene beralih ke Tanjiro yang sedang berlari mengikuti gagak milik Rengoku. Kemudian Tanjiro bertemu Senjiro. Tanjiro datang untuk menyampaikan pesan untuk Senjiro dan ayahnya. Tapi bukannya dipersilahkan masuk, ayahnya Rengoku justru marah dan mengusir Tanjiro. Ia juga membanting lalu mengunci Tanjiro. Senjiro berusaha melerai, tapi ia malah dipukul oleh ayahnya. Tanjiro berusaha membela, namun ia justru dipukuli lagi. Di dalam rumah, Senjiro menyerahkan buku yang sering dibaca oleh ayahnya. Namun, buku itu sudah tidak utuh lagi. Buku itu sudah dirobek-robek. Senjiro menduga buku itu sengaja dirobek oleh ayahnya. Senjiro juga berkata bahwa kakaknya tidak memiliki penerus, karena sebagai adik, harusnya Senjiro yang menjadi pilar cadangan. Tapi, pedang Nichiren-nya gagal berubah warna, walau ia berlatih keras sekalipun. Sebelum Tanjiro pulang, Senjiro menyerahkan pelindung pedang milik kakaknya. Setelah Tanjiro pulang, Senjiro menyampaikan pesan terakhir kakaknya agar ia menjaga diri baik-baik. Mendengar pesan itu, ayahnya Kyujiro jadi menangis. Setelah sekitar 4 bulan setelah kematian Kyujiro, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke terus berlatih sambil mengikuti perintah dari Gagak. Mereka pun menjalani misi mereka masing-masing. Tanjiro melaksanakan misi bersama Nezuko. Setelah membuat iblis itu terpojok, Tanjiro menebas leher iblis itu dengan jurus keempat pernapasan air. Di kediaman kupu-kupu, Uzui Tengen sedang membawa 2 anak perempuan untuk ikut dalam misinya. Ia mengatakan bahwa ia adalah mantan shinobi yang sangat terkenal. Tanjiro meminta untuk melepaskan mereka. Tapi Uzui Tengen ingin mereka ikut dalam misinya kali ini. Karena bersikeras, Tanjiro menawarkan diri untuk ikut dalam misi, menggantikan Naho dan Aoi.
Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke akan menggantikan mereka dalam misi bersama Tengen Uzui. Uzui Tengen pun setuju dan akan membawa mereka dengan syarat mereka tidak boleh menentang perkataan Tengen. Inosuke berkata, "Kemana kita akan pergi?" "Ke tempat yang paling terkenal akan nafsu dan ketamakan di Jepang." Begitu jawab Tengen Uzui. Bersamaan dengan jawaban itu, cerita pun bersambung. Sekian untuk pembahasan film kali ini. Saya Joni bersama jajaran kru yang bertugas mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa.